and Dr. India. And hello everyone, my name is Nadine. I'm from untuk mengekspor produk pertaniannya. Dan bagaimana pengadu wajib petani? Perkenalkan saya Nadine Syafwat dari Prodi Bisnis. Dan juga saya juga cukup tertarik di dunia ekspor. Alhamdulillah kemarin juga gabung di salah satu perusahaan ekspor. Elok ditambah satu lagi. Kota Padang panas tiada berawan. Sungguh enak makan semangka. Duet maut Unan dan BBKP Belawan. Pertanian Indonesia semakin jaya. Sebelum kita mulai acara, maka katanya kan tidak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Maka saya ingin memperkenalkan Ibu yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari nama ya Bu. Ibu beliau adalah Dr. Leni Hartati Harahap, SPMSI, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan 9 Desember 1975. Hampir sama saya Bu, sama-sama Sagittarius Desember juga Ibu. Wah. Beliau menempuh pendidikan formal S1-nya di USU jurusan HPT lulus tahun 1999, kemudian S2-nya di USU juga di program studi lingkungan lulus tahun 2007, dan kemudian S3 di USU juga lulusnya baru ini Bu ya, lumayan baru, Februari 2021. Kemudian riwayat jabatan beliau sebelum menjadi kepala balai besar Badan Karantina Pertanian. Sebelumnya beliau adalah kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dan kemudian dilanjutkan menjadi kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan mulai dari tanggal 13 Januari 2023 sampai sekarang. Nah, ini perkenalan dengan beliau. Kalau misalnya ada yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan japri. Seperti yang kita tahu ya Ibu ya, tadi sudah disinggung oleh Ibu Hasna dan kemudian disinggung oleh Bapak Dekan bahwa pertanian ini memang yang menyumbang cukup besar di dalam ekspor Indonesia. Kemarin itu saya udah mulai coba-coba googling Bu. Nah itu pada tahun 2022 ekspor pertanian tumbuh sebesar 10,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai hampir mencapai 4,89 miliar US dollar. Itu nilai yang sangat besar gitu ya. Dan kemudian dia juga memiliki share yang cukup baik ya Ibu, dari 1,61% terhadap ekspor non migas. Tetapi Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa produk pertanian ini dia khas gitu kan Ibu ya, dia perisable ya, seperti Ibu bilang kalau misalnya kita impornya mungkin aluminium sampai dari sini ke tempat tujuan mungkin masih seperti aluminium juga. Tapi kalau kita ekspornya jengkol tadi layu ya Bu ya, atau mengalami penyusutan sehingga mengalami penurunan nilai. Kemudian juga ada banyak sebenarnya yang perlu kita hadapi, resiko-resiko akibat adanya ekspor impor dari produk-produk pertanian, seperti hama yang kemudian datang dari luar dan kemudian menjadi hama di tempat kita gitu. Seperti saya pernah membaca yang kemarin itu ada serangan nematoda karena dibawa oleh jahe, ada jahe. Kemudian di Pasaman ternyata juga ada kumbang penggerek batang apa ya Bu ya, yang adanya di Pasaman. Nah, kemudian selain itu tuntutan-tuntutan dari ekspor juga banyak selain dari non tarif, seperti misalnya adanya good agriculture practice, kemudian ada good harvest practice, kemudian juga ada
traceability yang penting, apalagi untuk manggis ya Bu ya, udah sampai ke kebun-kebun sekarang ya Bu ya. Apalagi juga kelapa sawit kita sekarang banyak di-ban sama Eropa karena dianggap melakukan pertanian yang hitam gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kemudian Balai Karantina menjawab tantangan dan potensi mungkin yang ada untuk meningkatkan ekspor di Indonesia? Ya, silakan kepada Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas, Bapak Dr. Indra Luwipa, kemudian Ibu Ketua Departemen Sosial, dan juga Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian. Izin saya perkenalkan tim saya Bu, karena tak kenal maka tak sayang. Pertama saya kenalkan Bapak Kabak Umum, Bapak Mudakir, ya. Beliau yang mengurus semua rumah tangga dan seluruhnya di Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Beliau adalah eselon 3. Kemudian Ibu Sari Narulita, ya, beliau adalah subkoordinator bidang saran teknik dan informasi. Jadi informasi mengenai data, mengenai dengan Ibu ini semua, mengenai persyaratan. Kemudian ada Bapak Koordinator Karantina Tumbuhan. Nah, beliau adalah eselon 3 yang membantu saya di manajemen Bu, untuk bidang karantina tumbuhan. Kemudian ada Bu Dr. Tias, ini dari karantina hewan, ya, membidangi karantina hewan. Jadi segala persyaratan mengenai ekspor atau impor karantina hewan boleh ditanyakan nanti. Kemudian ada Ibu Umi Kalsulumbis, membidangi ekspor, ya. Kemudian ada Pak Rangga juga membidangi ekspor. Jadi ini kita sengaja bawa yang membidangi ekspor. Jadi kalau ada pertanyaan bisa saya dibantu, gitu. Dan juga kita di sini ada membawa klinik ekspor. Nah, jadi teman-teman semua milenial bisa nanti setelah acara bisa menanyakan langsung, ya, produk. Dan juga mohon izin berdiri Bu. Ya, silakan. Kepada mahasiswa kami yang luar biasa. Juga dari mahasiswa dari Vietnam dan Kamboja. Iya. Tadi saya berjalan dari tempat Bu Kepala Departemen tadi kita sudah jamu, terima kasih Bu, makan pagi. Saya teringat kembali, dulu saya juga mahasiswa pertanian Bu. Suasananya hampir sama. Dan menggugah kembali saya bahwa di tangan milenial lah pertanian itu tumbuh. Di tangan kita mahasiswa pertanian itu tumbuh, pertanian Indonesia. Itu. Jadi sebelumnya Bu saya perkenalkan, saya sejak tahun pertama bertempatkan di Balai Besar Karantina Belawan, kemudian sudah menjadi kepala di Kuala Namo Bandara, kemudian sekarang mendapat amanah untuk di Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Di samping itu saya juga punya usaha toge tanpa akar secara hidroponik. Nah, itu saya bersama dengan anak-anak muda. Itu toge tanpa, kalau di mungkin di pasarnya itu togenya pakai akar ya. Tapi kami memproduksi toge tanpa akar. Jadi ibu-ibu tidak kesulitan lagi untuk ini. Kemudian kami juga mengelola sampah dari, kalau ibu pernah ke Medan itu pasar Sambu ya. Nah, di situ kan sampah-sampah pertanian, sayur-sayuran kita olah menjadi kompos. Itu semua. Jadi satu hari itu 2 truk kita beli Bu. Jadi yang penjual pasar juga itu mendapat uang dari sampah-sampah itu karena kita beli untuk menghasilkan kompos. Kemudian kita juga punya hidroponik Ibu dengan
bersinergi dengan kolam ikan lele terpal. Dan memang nanti kalau teman-teman mahasiswa berkunjung ke Medan silahkan datang. Itu tempat untuk pembinaan untuk anak-anak muda, Bu. Ya, mungkin demikian. Terima kasih Ibu Moderator. Kalau kita berbicara mengenai karantina pertanian, apa sih karantina pertanian itu? Di dalam Undang-Undang 21, karantina pertanian itu adalah tugasnya mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan serta ikan, serta keamanan pangan hayati dan hewani. Kita mempunyai tugas itu, Bu. Jadi tugas kita adalah mencegah masuk dan tersebarnya serta keluarnya, seperti itu. Kita dalam melaksanakan tugas ada namanya untuk karantina tumbuhan itu daftar organisme pangan tumbuhan karantina yang belum ada di Indonesia. Jadi itu tugas kita untuk yang impor. Jadi segala media pembawa barang-barang hasil pertanian yang diimpor itu harus melalui karantina dulu. Apakah sudah ada surat kesehatannya, fitur sertifikatnya dari negara luar, dan juga keamanan pangannya. Kalau tidak terpenuhi, kita tolak barangnya. Jadi pelabuhan itu masih namanya luar negeri. Jadi kalau sudah lolos dari karantina itu, insya Allah kita jamin keamanan pangannya dan juga OPTK-nya. Itu dia, Bu. Jadi kemudian untuk yang ekspor, demikian juga ekspor. Yang ekspor, negara luar juga mempunyai daftar OPTK, Bu. Misalkan di Indonesia banyak organisme tumbuhan, itu tidak boleh masuk ke negara mereka. Itu dia. Jadi kita karantina mensertifikasi kesehatan daripada media pembawa yang akan diekspor. Dan di seluruh dunia karantina itu ada, Bu. Di seluruh dunia karantina itu ada. Kemudian ada juga untuk mutu. Ada logam berat dari residu pestisida. Jadi sekarang kita ada di hulu, ada di hilir. Kemudian mengapa demikian? Mengapa demikian? Jadi akumulasi dari jurusan yang ada Fakultas Pertanian, akumulasi ada budidayanya, ada tanahnya, ada hama penyakitnya, ada sosial ekonominya, itu ada semua di karantina pertanian. Ujungnya adalah sertifikasi karantina. Itu dia. Jadi dalam hal mencegah masuk ke tersebarnya HPHK dan OPTK dan pengawasan pangan itu ada namanya keamanan pangan, mutu pangan. Ada keamanan pakan dan mutu pakan. Ada produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, tumbuhan dan satwa langka. Ini dia. Tumbuhan dan satwa langka juga harus melalui karantina pertanian. Kalau di bandar udara itu yang selalu riskan itu adalah masalah unggas, diekspor maupun diimpor. Ya, kemarin Bu, kita di Kuala Namo itu kita menolak 2 pesawat yang berisi sekitar 2.000 unggas dari Afrika Selatan, karena berasal dari Afrika Selatan yang wabah H5N7, flu burung yang zoonosis kepada manusia dan wabah di situ. Dan itu memang melalui karena pasti yang impor itu punya orang besar. Tetapi karena tugas kita adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit, itu harus kita lakukan. Gitu, Bu. Kemudian kemarin juga Pinang dari Belawan. Pinang, Bu, tiba di Belawan itu belum dianalisa risiko. Kita untuk misalkan negara luar untuk mengirimkan barangnya ke Indonesia itu harus melaporkan ke badan karantina dulu,
terlebih dahulu, baru kita analisis kok apa saja sih penyakit yang ada di luar negeri ini. Sehingga kita rekomendasikan bahwa cara penanganan harus ada peraturannya. Dan itu dia datang belum melapor ke Indonesia. Jadi terpaksa kita tolak. Tidak boleh masuk. Nah, itu dia. Ada itu beberapa contohnya. Jadi dalam hal karantina ini, Bu, dalam hal untuk ekspor dan impor itu adalah hal teknisnya. Karena dalam hal untuk non tarif ya, non tarif salah satu yang untuk perdagangan internasional itu adalah dari teknis. Dari teknis. Yang bisa kita untuk memban produk-produk luar. Seperti itu, produk teknis. Ya, ini mungkin Ibu, Bapak, tugas badan karantina itu seperti saya katakan tadi, melindungi dari ancaman masuk tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan juga organisme tumbuhan karantina. Kemudian antar area juga Ibu, misalkan dari Padang ke Medan melalui pesawat membawa komoditas hewan atau tumbuhan harus melapor. Di sini kita ada namanya Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Padang. Ada di sini. Di Bandar Udara juga sudah ada melapor di sana untuk mendapatkan sertifikat. Nah, jadi baru itu boleh bawa ke Sumatera Utara. Kenapa dikhawatirkan penyakit dari Sumbar menyebar di Sumatera Utara. Demikian juga sebaliknya, dari Sumatera Utara ke Sumbar. Nah, itu dia. Mungkin kita menganggap, ini udah biasa kok. Ya, ini udah biasa. Tapi kita harus dalam pencegahan itu harus zero, seperti itu, Bu. Kemudian dalam hal untuk fasilitas ekspor, mendorong produk pertanian itu, kita badan karantina mendapat tugas dari Menteri Pertanian yaitu gerakan 3 kali lipat ekspor. Dan itu masuk menjadi perjanjian kinerja kita, Bapak Ibu, adik-adik semua. Perjanjian kinerja kita bahwa tahun sebelumnya itu tahun ini harus meningkat 3 kali lipat. Dan itu jadi untuk mencapai itu kami harus mengadakan namanya sosialisasi, kemudian branding. Nah, itu dia. Jadi kita sekarang itu badan karantina ya, walaupun kita ada dalam sebagai ASN, tapi kita diberikan arahan untuk bagaimana cara membrandingkan suatu organisasi. Membrandingkan, karena membrandingkan organisasi adalah membrandingkan tusinya. Tusinya bagian. Termasuk hari ini. Hari ini kami hadir di sini. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Bu mengundang kami di sini. Ini termasuk sosialisasi kami kepada adik-adik semua milenial untuk bagaimana paham tentang karantina pertanian dan juga terutama untuk ekspor, peningkatan ekspor. Dalam hal untuk ekspor ya, setiap negara mempunyai persyaratan. Setiap negara mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Terutama adalah dari segi organisme pangan tumbuhan dan juga dari segi keamanan pangan. Itu dia. Yang sering itu yang digunakan oleh negara-negara luar untuk menghambat ekspor. Nah, tentu karena mereka juga ingin melindungi negaranya, seperti kita melindungi negara kita. Itu dia. Dalam hal untuk keterkaitan perdagangan dengan karantina, ada kesepakatan namanya sanitari dan fitosanitari di bawah perjanjian WTO. Jadi berbagai standar keamanan pangan yang menyangkut hewan, ikan dan tumbuhan dirangkum dalam standar internasional dan juga dalam Undang-Undang 21 tahun 2019. Demikian. Jadi karantina ini kita memastikan Bu, komunitas yang keluar dari Indonesia itu sertifikat kita berlambang Garuda bahwa diterima di negara tujuan. Jadi kalau tidak ada sertifikat dari karantina, kalau nama apanya namanya KT10 ya, KT10. Nama internasional
phytosanitary certificate. Itu produk kita tidak diterima di negara luar. Nah, sama dengan Indonesia juga, kalau tidak ada sertifikat kesehatan dari negara luar, kita tidak menerima komoditas dari luar. Itu sudah ketentuan internasional. Kemudian memberikan jaminan kesehatan pertanian yang ekspor bebas dari quarantine pest atau OPTK dari negara tujuan. Kemudian kita juga sebagai focal point, misalkan ada kendala dalam hal pertanian, Badan Karantina yang menyampaikan ke WTO apa saja sih kendala pertanian kita. Demikian juga dari luar apa mengenai yang berkaitan dengan pertanian, baik dari Badan Karantina maupun veterinary melalui Badan Karantina Pertanian. Jadi dalam hal sekarang ini ya, perdagangan internasional itu mengharuskan produk itu produk yang bermutu. Tentu produk itu bagaimana? Mulai dari on farming. Nah, seperti mungkin tadi Ibu mengatakan tentang manggis, Bu Moderator ya. Manggis itu sekarang kebunnya sudah harus sertifikasi dulu. Kemudian packing house-nya. Setelah itu baru boleh ekspor. Dan juga harus diterima diaudit oleh negara China. Itu dia. Demikian juga porang. Porang juga demikian. Nah, sekarang ekspor ke negara China itu harus mendaftar dulu. Perusahaan tersebut mendaftar ke linknya GACC dan di karantina tersedia. Kita membantu untuk bagaimana mendaftarkan perusahaannya ke negara China agar produknya bisa ekspor ke negara China. Seperti itu peraturannya negara China. Kemudian meningkatnya persyaratan keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini bagaimana kita menanam itu sesuai dengan GAP. Kemudian secara organik. Salah satunya adalah bebas dari logam berat dan residu pestisida. Itu dia. Berarti dari mulai penanaman, bagaimana cara pengendaliannya, kemudian bagaimana cara pemanenannya. Nah, itu semua keamanan pangannya. Kemudian bagaimanakah perlakuannya di gudang? Karena mempengaruhi. Di gudang juga kalau lembab timbul aflatoksin. Kemarin itu Rempah-Sari ya sekitar tahun 2014 itu dulu itu ditemukan aflatoksin pada kulit kayu manis. Itu ternyata kontainernya itu lembab sehingga packingnya satu kotak saja. Satu kotak itu terkena air, kemudian aflatoksinnya meningkat, cendawannya tumbuh. Karena memang mungkin dari awal ada cendawan sedikit, ketika kondisinya cocok meningkat. Nah, tidak diterima negara tujuan. Nah, kita di NNC, Ibu, dari negara luar. NNC itu adalah pemberitahuan ketidakpatuhan Indonesia terhadap mutu yang dikirim. Nah, itu dia. Padahal kita sudah kondisikan bagus, ternyata kontainernya yang bermasalah. Nah, itu dia. Jadi setiap dari mulai on farming itu harus kita jaga. Kemudian bagaimana penpamenannya, pengemasannya hingga sampai ke kontainer. Dan kita pastikan bahwa kontainernya suhunya sesuai, tidak terkendala. Itu dia. Kemudian untuk hal persyaratan, ini persyaratan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan seperti cendawan, nematoda, bakteri, virus. Jadi ini ada mahasiswa hama penyakit ya, ada ya. Nah, jadi ini ya ini yang kerjaannya mahasiswa pertanian ya, yang hama penyakitnya di sini di karantina. Kemudian bebas tanah, bebas dari bagian lainnya tidak kita misalkan biji gulma, tidak boleh. Biji gulma tidak boleh. Karena kan biji gulma nanti dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Kemudian
bebas dari bagian-bagian hewan atau bahan asing lainnya. Dalam keadaan utuh, tidak rusak atau busuk. Kemudian ada perlakuan karantina, seperti fumigasi, hot water treatment, dan lain-lain. Kemudian kemasan bersih dan baru. Terjaga integritas fitosanitarinya. Begini, kita karantina sudah mensertifikasi komunitas ekspor tersebut. Kita pastikan untuk lini terakhir adalah kontainernya. Kita pastikan kontainernya benar-benar bagus dan benar-benar bersih. Itu dia, terjaga integritas fitosertifikatnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang pelaporan, itu dilaporkan di tempat pemasukan dan pengeluaran. Kita di Indonesia ada 50 UPT teknis yang tersebar seluruh Indonesia. Dan salah satunya ada di Balai Karantina kelas 1 Padang di sini untuk Sumatera Barat. Untuk Sumatera Utara, untuk eselon 2-nya ada Balai Besar Karantina Pelabuhan di Pelabuhan Belawan. Kemudian Balai Karantina kelas 2 Kuala Namu Medan, kemudian Stasiun Karantina Tanjung Balai Asahan, ada 3 kalau Sumatera Utara. Itu dia. Komoditas Sumatera Utara, komoditas Sumatera Barat ini sangat beragam sekali. Sangat beragam sekali. Dan yang baru tembus ekspor manggisnya Sumatera Barat, Bu. Kalau kami, Bu, sudah membimbing itu 2 tahun. 2 tahun, ini mudah-mudahan akan ekspor. Karena memang harus lahannya harus disertifikasi, sudah kita bantu, kemudian rumah kemasnya juga, kemudian ada permintaan dari negara luar. Itu dia. Jadi kami kemarin, Bu, belajar juga ke Padang di sini. Ya. Nah, kemudian kayu manis juga dari sini ke Belawan. Kenapa? Karena pelabuhan internasional di Belawan. Makanya produknya ekspor dari Belawan. Tetapi Sumber adalah penyangga ekspor. Penyangga ekspor. Jadi kita membangun daerah-daerah penyangga ekspor. Walaupun mungkin ekspornya dari Belawan, dari Priuk, dari Soekarno-Hatta, dari pelabuhan internasional. Karena kalau kita buka semua, Padang kita buka nanti nggak boleh, bahaya. Karena apa? Kita harus melindungi pertahanan negara kita. Nah, jadi makanya yang dibuka hanya beberapa titik. Tapi kita tumbuhkan penyangga-penyangga ekspor. Itu dia. Jadi walaupun nanti ekspornya dari Sumatera Utara, tapi penyangga ekspornya dari sini, Sumatera Barat. Nah, itu sudah kita data. Kita data bahwa ekspor ini walaupun dari Sumatera Utara, ini adalah hasil dari Sumatera Barat. Kita sudah laporkan ke BKP Padang. Juga kami harapkan nanti akan kami laporkan juga ke Dinas Pertanian Sumatera Barat. Seperti itu, Bu. Kemudian dalam hal dokumen ekspor. Korea Selatan. Jadi Korea Selatan meminta halusan dari tanaman jagung dan tombol jagung ini sebagai makanan ternak, khususnya lembu ya. Dan selain itu juga dijadikan sebagai animal bed, sebagai tempat tidur sapi. Kemudian ini juga dapat digunakan sebagai media tanam. Jadi ini kenapa dibentuk pelet? Ini adalah hanya untuk mengurangi volume. Ini kawan-kawan agribisnis semua kan? Kenapa volumenya kita kurangi? Agar biaya pengirimannya berkurang. Jadi di kontainer lebih banyak dapat tonasenya. Iya. Gitu ya? Itu dia dari segi bisnisnya. Nah inilah dia, ini tidak diolah pakai apa-apa, tidak campuran apa-apa, hanya dihaluskan saja. Dan ini pengirimannya juga sudah banyak ke Korea Selatan. Mudah-mudahan ini akan dikembangkan ke negara lain. Nah, ini sudah dikirim oleh perusahaan di Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti di Sumatera Barat lain, khususnya di Sumatera Barat ini juga ada yang mengelola limbah-limbah seperti ini. Karena kita lihat juga banyak tanam jagung di sini ya. Iya. Kemarin kita berkunjung di Penas juga di situ tanaman jagung semua itu. Gitu ya, Bu. Iya. Ini juga satu lagi dari jagung juga ya, Bu. Iya. Ini bungkil jagung. Ini juga dari tombol jagung, tapi dari eksportir yang lain. Dia ini dihaluskan aja seperti ini, tapi memang dia tidak bentuk pelet karena permintaan dari negara tujuannya tidak
tidak dipelekan. Ini kalau yang ini negara tujuannya mana ini? Tujuannya adalah Jepang, kita ke Jepang. Ini digunakan sebagai media tanam jamur. Jamur Jepang itu ya, sintek itu ya. Nah, inilah yang digunakan. Kalau ini sudah lama ini permintaan ini dan frekuensinya juga tinggi. Ya, inilah contohnya ya, limbah ada tanaman jagung. Kalau yang seperti Bapak Dekan tadi katakan ya, itu kan PKE ya, palm kernel expeller itu sudah sering ya, dan itu mungkin produksinya adalah tingkatan pabrik besar ya sisa-sisa dari pengolahan minyak sawit. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin Bu Tias bisa menerangkan tentang Megot. Kemarin kita ekspor ekspor pertama kali Megot ke negara Amerika, Bu Tias ya. Itu dengan volume yang sangat besar. Sampai kita mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian dan juga Pak Jarod. Pak Jarod yang anggota DPR itu bagus Sumatera Utara kata. Ya mungkin Bu. Yes. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita mempunyai banyak potensi untuk ekspor ya. Salah satunya mungkin yang hal yang kita pikir tidak mungkin ya, seperti larva. Larva ini dijadikan dalam bentuk tepung, kemudian diekspor sebagai salah satu sumber protein. Jadi dia sebenarnya juga bukan dari Sumatera Utara, dari daerah penyangga juga, dari daerah Pekanbaru. Pekanbaru. Karena Pekanbaru ini belum memiliki fasilitas ekspornya, jadi dikirimkan melalui Belawan Sumatera Utara, seperti juga kejadian di Padang Sumatera Barat sebagai daerah penyangga ekspor yang banyak komoditas pertaniannya diekspor melalui Belawan. Jadi selain itu juga seperti tadi yang pelet ini tadi, sebenarnya ini adalah komoditas karantina tumbuhan ya, karena pure tidak ada sama sekali campuran bahan produk hewannya. Akan tetapi karena tujuannya digunakan sebagai pakan hewan, negara tujuan itu mempersyaratkan salah satunya adalah health certificate yang dikeluarkan dari karantina hewan. Jadi karena keterterusan tadi serta jaminan keamanan mutu pakan itulah dipersyaratkan di karantina. Tanya jawab ya. Terima kasih. Ya. Nah, demikian adik-adik semua. Jadi banyak sekali di sekitar kita ini yang bisa dijadikan ekspor. Kalau Bapak adik semua tidak punya biaya, ada KUR. Kementerian Pertanian menyediakan KUR dengan bunga yang sangat rendah sekali untuk eksportir milenial. Tinggal adik-adik ini hitung dalam satu hari berapa waktu adik-adik. Saya dari dulu hanya tidur 4 jam. Saya hanya tidur 4 jam. Karena sayang sekali waktu itu saya gunakan untuk tidur. Tapi 4 jam yang berkualitas seperti itu. Pernah itu Pak Habibie bercerita dalam buku memoarnya bahwa dia satu kuliah dengan orang Yahudi, orang Arab. Selalu ini juara 1, juara 2, Habibie juara 3. Yahudi ya. Kemudian pas tengah malam diintip Pak Habibie, apa sih? Mengapa mereka demikian pintarnya? Ternyata yang dibaca adalah Al-Quran. Tanya Pak Habibie, ini kan kitab suci saya. Jawab mereka, inilah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika mereka menjalankan ini, betapa pintarnya. Tengah malam, tahajud. Itu karena apa? Disitulah pikiran kita tuh sangat jernih. Mengapa dijadikan tahajud? Karena disitulah saat pikiran kita tuh jernih untuk menerima pelajaran.
Itu. Jadi adik-adik semua, masa muda itu masa yang paling banyak untuk mengejar impian. Percayalah, ketika Anda melakukan saat ini lebih besar dari yang lain, Anda akan mendapatkannya 10 tahun kemudian, 5-10 tahun kemudian. Percayalah. Kedua, jangan pernah menolak pekerjaan apapun, baik yang diberikan dosen, baik diberikan orang lain ataupun lain, karena itu ilmu. Dan jangan pernah berhenti untuk mendapatkan ilmu apapun. Saya kalau umpamanya saya sekarang berada di Sumatera Barat. Saya tadi pagi padahal saya tidur semalam itu tidurnya jam 12. Saya bangun jam 4. Kenapa? Saya ingin olahraga. Kenapa? Hanya di pagi hari waktu saya untuk melihat bagaimanakah pemandangan di Sumatera Barat. Kenapa? Sayang sekali saya tidur di hotel, tidak saya lihat pemandangan Sumatera Barat. Kenapa? Besok tidak bisa lagi karena jam 6 harus ke Penas. Besoknya lagi tidak bisa karena harus bimbingan teknis. Saya sudah harus balik. Itu. Saya seperti itu. Kenapa? Akan saya dapatkan pelajaran. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Nadiem Syafwat dari Koordinator Bisnis. Dan juga saya cukup tertarik di dunia ekspor. Alhamdulillah kemarin juga gabung di salah satu perusahaan ekspor di Jambi, dan kebetulan kita closing cangkang sawit 10.500 metric ton. Bagaimana kemarin? Nah, yang saya tanyakan di sini, salah satu ikhtiar kami dalam mencari buyer kan Bu, kita juga kirim sampel ke negara tujuan kita. Nah, yang saya tanyakan, apakah untuk kita kirim sampel kita butuh juga fitosanitari dari karantina atau bagaimana? Dan yang kedua, kalau kita mengirim barang dari Teluk Bayar tentunya cukup sulit Bu kalau misalnya produk pertanian, karena kapal yang untuk kontainer kan jarang ya Bu. Dan juga kalau di Sumatera ini pelabuhan Belawan cukup besar, banyak produk-produk pertanian yang dari Sumatera Barat, Jambi dan sebagainya melalui pelabuhan Belawan. Yang saya tanyakan di sini, untuk penerbitan fitosanitarinya itu apakah dari Padang, asal dari daerah barang kita, atau dari karantina di Belawan itu sendiri? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Yang cewek ya, yang lain sertifikasi ya. Ya. Itu apa yang kendala yang dihadapi oleh petani Sumbar ya tadi gitu ya, adanya untuk melakukan ekspor keluar. Kemudian Ya, ada 2 pertanyaan sepertinya tadi ya Bu. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, kalau kita cerita kendala ya, kalau petani ketika mau mengekspor tentunya kalau dari Padang ya kita ceritanya, pastinya itu akan melalui pintu pengeluaran dari Belawan seperti itu ya. Nah, sepertinya teman-teman yang ketika melakukan ekspor dari Sumbar tentunya akan berhitung pada biaya transportasi seperti itu. Tapi kalau cerita tentang kendala, nggak ada sebenarnya kendalanya selama kita itu memang punya niat untuk ekspor, gitu ya. Nah, kedua, tim dari karantina Belawan itu punya klinik ekspor ataupun pojok ekspor. Jadi kalau ada kendala, adik-adik bisa nanti cari WA-nya, ya, cari WA-nya, kemudian ceritakan apa kendalanya, kita akan selesaikan. Jadi karantina itu menyelesaikan semua masalah, gitu ya. IMACE juga ya. IMACE ya. Ada IMACE juga ya, Bu ya. Iya. Menyelesaikan masalah Tanpa masalah. Kemudian kan adik-adik kita ini punya Bu namanya IMACE ya. IMACE itu sebuah aplikasi yang bisa melihat perkembangan ekspor perharinya. Itu adik-adik bisa mendownloadnya di Google di Play Store ya. Kemudian di situ ketik aja IMACE, di download. Nah, adik-adik bisa lihat apa komoditi ekspor hari per hari yang keluar dari karantina Belawan. Berapa besar biayanya, jumlah kilogramnya, bahkan persyaratannya ada di situ. Ya, jadi tidak ada masalah dengan ekspor. Semua mudah selama kita ada niat dan mau seperti itu ya. Kemudian satu lagi yang saya informasikan, yang namanya pemasaran juga tidak ada masalah ya. Selama adik-adik itu pintar IT.
Alibaba kita punya, ya. Bahkan sudah ada MOU dengan karantina. Buka Alibaba, jual barangnya di sana, cari pembelinya di sana, seperti itu. Kemudian mau cari bayarnya bisa buka Trendmap namanya. Di situ semua perdagangan internasional ada di Trendmap itu, di aplikasi ya. Itu, jadi nggak ada kendala. Jadi ekspor itu kan sesuatu yang kalau dulu kita anggapnya aduh aku nggak bisa ekspor lah gitu ya kan. Nggak ada yang cerita. Ternyata ekspor itu gampang selama kita punya niat dan mau, ya kan? Iya. Oke? Kok jauh semua? Mana suaranya? Iya. Ya, tambahkan. Teman ya, baik. Begini, ada pertanyaan tadi, bagaimana apa kendala ekspor melalui Teluk Bayur? Ini betul nggak? Betul ya? Apa kendala? Apa kendalanya? Apa yang kata tadi? Ada deh. Ya, ada gini. Seperti gini, kalau kita ekspor, banyak ekspor kita melalui Teluk Bayur. Jadi gini, ini pilihan bisnis kita. Ada rantai kita menuju luar negeri. Kalau kita pandang geografis kita Sumatera, ya kan Sumatera. Jadi Teluk Bayur letak di pantai Samudra Hindia menghadap ke barat, betul nggak? Betul nggak? Pandang Sumatera kan, Aceh sampai Lampung ya. Nah, tapi itu Belawan ada di Selat Melaka. Jarak tempuhnya ke kapal induk di Singapura lebih dekat, betul nggak? Itu logika ini. Jadi yang namanya semakin bau tentang transportasi kita, itu punya cost kita. Namun bisa juga opsinya di Sumatera Barat ini kenapa? Kita bisa hubungkan itu ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Contohnya kita ekspor manggis di Sumatera Barat tujuan Cina, ya Bu ya? Iya. Ya. Itu lokasi gudangnya ada di Payakumbuh 50 botol, ya kan? Nah, di kampung Ibu ya. Nah, jadi di situ di mana spesifikasi ekspornya itu oleh BKP Padang. Kenapa? Oh, bukan Tanjung Priuk. Jadi Kito yang di Padang kenapa? Memang situ sudah ada dia punya packing house, sudah ada rumah kebasnya, diperiksa oleh Padang, lalu di konten pendingin, lalu langsung diekspor di Tanjung Priuk. Jadi semua jaminan itu ada di Padang. Jadi tidak ada lagi namanya investasi, tidak ada lagi kontaminasi. Jadi bisa disertifikasi oleh Padang untuk ekspor manggis Cina tujuan ke Tiongkok Cina. Namun banyak juga ekspor kita kulit manis, kopi itu diberikan tracking truk biasa ke Belawan. Tentu adalah reinvestasi, perlu diberikan perlakuan, semua itu ditempatkan di gudang-gudang di Belawan. Itu sertifikasinya oleh BPKP Belawan. Jadi ada dua opsi. Dua-duanya boleh. Kenapa? Ada kajian ilmiahnya. Kita menjamin jangan ada lagi terbawanya OPT ke tempat tujuan negara kita. Itu tujuannya. Jadi boleh-boleh saja. Jadi boleh disertifikasi di Padang, boleh disertifikasi Belawan. Itu kajian ilmiahnya. Ada apa yang kedua ya? PC Pak. PC, contohnya Iya. ada tuh calon milenial muda tuh, eksportir cangkang ya, Iya. PKE, kepala expeller ya, atau PKS, kepala pensil, itu bagus. Jadi kita sudah ribuan ton mengapalkan di Tanjung Priuk, Teluk Bayur ya, ada yang ekspor PKE kita tujuan langsung ke New Zealand. Jadi emang siap untuk kalau itu satu kapal ada 4 palka. Pertama diisi di katalah di Tanjung Balai 1 palka, 2 palka di Lampung, 2 kali di Teluk Bayur. Setelah itu baru dimigasi di Teluk Bayur langsung ke New Zealand. Jadi semua bisa. Jadi itu karantina itu satu induk ya Bu ya? Iya. Satu induk. Jadi semuanya ada 50 satker bisa mensertifikasi sesuai dengan kajian ilmiah tadi. Kalau sampel perlu nggak PC? Oh iya, sampel tentu. Contohnya siapa pernah ke Australia? Saya juga belum pernah. Bawakan Pak. Ya. Jadi bawa satu buah salak, simpan di kantong di mana ya, sampai di Australia ditemukan. Opsi apa? Itu dimakan atau dimusnahkan. Itu apanya? Tidak ada jaminan oleh petugas karantina di tempat asal. Jadi apa kesimpulannya? Semua satu butir saja itu wajib laporkan karantina untuk menjamin kesehatannya. Itu aja Bu, silakan Bu. Iya. Terima kasih ya. Iya. Udah semua ya. Iya. Ada yang ini, yang eksportir? Ada lagi pertanyaan? Berarti Bu, misalnya kita ngirimkan dari perusahaan ekspedisi internasional Bu, walaupun hanya jumlah 1 kilo untuk Teman ya, baik. Begini, ada pertanyaan tadi, bagaimana apa kendala ekspor melalui Teluk Bayur? Ini betul nggak? Betul ya? Apa kendalanya? Apa yang kata tadi? Ada deh.
Ya, ada yang gini. Seperti gini, kalau kita ekspor, banyak ekspor kita Teluk Bayu. Jadi ini pilihan bisnis kita. Ada rantai kita menuju luar negeri. Kalau kita pandang geografis kita Sumatera, ya kan Sumatera. Jadi Teluk Bayu letak di pantai Samudra Hindia menghadap ke barat, betul nggak? Betul nggak? Pandang Sumatera kan, Aceh sampai Lampung ya. Nah, tapi itu Belawan ada di Selat Melaka. Jarak tempuhnya ke kapal induk di Singapura lebih dekat, betul nggak? Itu logika ini. Jadi yang nama semakin tahu tentang transportasi kita, tentunya cost kita. Namun bisa juga opsinya di Sumatera Barat ini kenapa? Kita bisa hubungkan itu ke pelabuhan Tanjung Priuk. Contohnya kita ekspor manggis di Sumatera Barat tujuan Cina, ya Bu ya? Iya. Ya. Itu lokasi gudangnya ada di Payakumbuh 50 botol, ya kan? Nah, di kampung Ibu ya. Nah, jadi di situ di mana spesifikasi ekspornya itu oleh BKP Padang. Kenapa? Oh, bukan Tanjung Priuk. Jadi Kito ya, tapi di Padang kenapa? Memang situ sudah ada dia punya packing house, sudah ada rumah kebasnya, diperiksa oleh Padang, lalu di konten pendingin, lalu langsung diekspor di Tanjung Priuk. Jadi semua jaminan itu ada di Padang. Jadi tidak ada lagi namanya investasi, tidak ada lagi kontaminasi. Jadi bisa disertifikasi oleh Padang untuk ekspor manggis Cina tujuan ke Tiongkok, Cina. Namun banyak juga ekspor kita kulit manis, kopi itu diberikan tracking truk biasa ke Belawan. Tentu adalah reinvestasi, perlu diberikan perlakuan, semua itu ditempatkan di gudang-gudang di Belawan. Itu sertifikasinya oleh DKP Belawan. Jadi ada dua opsi. Dua-duanya boleh. Kenapa? Ada kajian ilmiahnya. Kita menjamin jangan ada lagi terbawanya OPT ke tempat tujuan negara kita. Itu tujuannya. Jadi boleh-boleh saja. Jadi boleh disertifikasi di Padang, boleh disertifikasi Belawan. Itu kajian ilmiahnya. Ada apa yang kedua ya? PC Pak. PC. Contohnya Iya. ada nih, ada tuh calon milenial muda tuh, eksportir cangkang ya, Iya. PKE, kepala expeller ya, atau PKS, kepala pensil. Itu bagus. Jadi kita sudah ribuan ton menghafalkan di Tanjung Priuk, Teluk Bayu ya. Ada yang ekspor PKE kita tujuan langsung ke New Zealand. Jadi emang siap untuk kalau itu satu kapal ada 4 palka. Pertama diisi di katalah di Tanjung Balai 1 palka, 2 palka di Lampung, 4 kali di Teluk Bayu. Setelah itu baru dimigasi di Teluk Bayu langsung ke New Zealand. Jadi semua bisa. Jadi itu karantina itu satu induk ya Bu ya? Iya. Satu induk. Jadi semuanya ada 50 satker bisa mensertifikasi sesuai dengan kajian ilmiah tadi. Kalau sampel perlu nggak PC? Oh iya, sampel tentu. Contohnya siapa pernah ke Australia? Saya juga belum pernah. Bawakan Pak. Ya. Jadi bawa satu buah salak, simpan di kantong di mana ya. Sampai di Australia ditemukan. Opsinya apa? Itu dimakan atau dimusnahkan. Itu apanya? Tidak ada jaminan oleh petugas karantina di tempat asal. Jadi apa kesimpulannya? Semua satu butir saja itu wajib dilaporkan karantina untuk menjamin kesehatannya. Itu aja Bu, silakan Bu. Iya. Terima kasih ya. Iya. Ada semua ya. Iya. Ada yang ini yang eksportir? Ada lagi pertanyaan? Berarti Bu, misalnya kita ngirimkan dari perusahaan ekspedisi internasional Bu, walaupun hanya jumlah 1 kilo. Give a highly respect to teacher and Dr. India. And hello everyone, my name is Nadine. I'm from Vietnam, from school Kim Yang of University. Today I have one question to ask. I want to ask about Sawal di sini? is there Sama Tis. cooperation between Indonesia and Vietnam international trade in the agriculture center? If there, can you explain what the regulation? Can you explain me? Apa ada kerjasama antara Indonesia dan Vietnam terkait dengan ekspor impor gitu ya? Silakan Sawal. Ya, silakan nanti aja. Mau bahas lagi. Tim lengkap. Bahasa Indonesia aja. Mungkin terkait dengan perdagangan Bu ya, Indonesia. Ya, ekspor impor kerjasama antara Vietnam dan Indonesia. Ya, kalau untuk kebetulan saya sehari-hari di bidang impor Bu. Nah, jadi impor dari Vietnam tuh lumayan cukup besar dan banyak Bu. Ya, yang penting dia seperti yang disampaikan Ibu ini tadi memenuhi food safety sama kesehatan tanamannya.
Jadi dua kata kunci yang disampaikan Bu Leni tadi, kesehatan tanaman dan keamanan pangan. Nah, kalau untuk Vietnam sendiri